Mohon perhatian, acara segera dimulai. Tamu undangan dan hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tamu undangan dan hadirin disilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Sekretaris Daerah Kota Kediri, yang kami hormati Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala OPD di lingkungan pemerintah Kota Kediri, narasumber, serta hadirin yang berbahagia. Hadirin yang kami hormati, hari ini, Senin 15 Agustus 2022, bertempat di Ruang Joyoboyo Pemerintah Kota Kediri, perkenankan kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam acara sosialisasi Perwali nomor 30 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Wali Kota Kediri nomor 55 tahun 2021 tentang penilaian kinerja ASN dan Perwali nomor 31 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Wali Kota Kediri nomor 84 tahun 2021 tentang pemberian TPP bagi ASN Pemerintah Kota Kediri. Hadirin yang kami hormati, mengawali rangkaian acara pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama. Doa akan dipimpin oleh Bapak Zainal Abidin. Disilahkan. Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika 'azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, ya Sami'u, ya Alim, atas limpahan nikmat serta karunia-Mu, sehingga pada hari ini, Senin 15 Agustus 2022, dapat terlaksana sosialisasi Peraturan Wali Kota Kediri nomor 30 tahun 2022 dan Peraturan Wali Kota Kediri
nomor 31 tahun 2022 dengan khidmat, tertib dan lancar. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, semoga sosialisasi ini senantiasa memperoleh petunjuk dan bimbingan-Mu, serta dapat memotivasi kami untuk selalu meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam memahami peraturan wali kota dengan baik dan benar, sehingga mampu mendorong semangat kami dalam memahami hak dan kewajiban sebagai ASN, disiplin dan bekerja, meningkatkan kemampuan dalam pelayanan publik, dengan harapan akan membawa kesuksesan di segala bidang. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ilmu pengetahuan, berfikir dan kejernihan hati, sehingga kami dapat menjadi insan yang berilmu dan berwawasan luas. Rabbana taqabbal minna, innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Azizu ya Ghaffar ya Rabbal alamin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu undangan yang kami hormati, acara selanjutnya adalah penyampaian laporan panitia penyelenggara oleh Kepala Bagian Hukum kepada Bapak Muhlisina Lahudin. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah Kota Kediri, yang kami hormati Bapak Asisten Perekonomian dan Pembangunan, yang kami hormati Bapak Kepala BKPSDM, Bapak Ibu semuanya yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas keridhoannya sehingga kita sama-sama pada hari ini bisa mengikuti acara sosialisasi produk hukum, yaitu Peraturan Wali Kota Kediri nomor 30 tahun 2022 tentang perubahan atas Perwal nomor 55 tahun 2021 tentang penilaian kinerja ASN di lingkungan pemerintah Kota Kediri. Dan yang kedua, Peraturan Wali Kota Kediri nomor 31 tahun 2022 tentang perubahan keempat atas Perwal 84 tahun 2021 tentang pemberian tambahan penghasilan pegawai bagi ASN di lingkungan pemerintah Kota Kediri. Pada kesempatan ini, izinkan kami selaku panitia pelaksana melaporkan penyelenggaraan kegiatan ini sebagai berikut. Yang pertama, dasar hukum yang melandasi kegiatan ini adalah Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Undang-Undang 12 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, Permendagri 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah, dan Perwal nomor 94 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja sekretariat daerah. Bapak Ibu yang kami hormati, tujuan dari penyelenggaraan sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan juga pemahaman seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kota Kediri terhadap ketentuan penilaian kerja dan korelasinya dengan pemberian tambahan penghasilan pegawai. Peserta yang kami hadirkan pada kesempatan ini mewakili dari semua unit kerja dan perangkat daerah, termasuk UPT yang ada di lingkungan pemerintah Kota Kediri. Kemudian narasumber yang akan menyampaikan materi pada hari ini adalah dari Bapak Kepala BKPSDM. Jadi beliau langsung hadir untuk memberikan pemaparan kepada kita semua terkait penilaian kinerja ini. Kemudian metode yang digunakan nanti dilaksanakan melalui tatap muka secara langsung, paparan dari narasumber, dan juga dilanjutkan dengan tanya jawab terkait dengan teknis pelaksanaan penilaian kinerja dan pemberian TPP. Penyelenggaraan sosialisasi ini kita selenggarakan di Ruang Joyoboyo, Balai Kota Kediri pada hari ini, hari Senin tanggal 15 Agustus 2022. Pembiayaan bersumber dari APBD pada kegiatan pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum tahun anggaran 2022. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian laporan pelaksanaan kegiatan ini kami sampaikan, dan selanjutnya kami mohon dengan hormat Bapak Sekretaris Daerah Kota Kediri berkenan untuk memberikan sambutan dan arahan sekaligus membuka acara sosialisasi pada hari ini. Kami kira demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu undangan yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan Sekretaris Daerah Kota Kediri sekaligus membuka secara resmi acara pada pagi hari ini kepada Bapak Bagus Alit MM. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Saudara Kepala BKP SDM, serta Kepala Perangkat Daerah dan unit kerja yang ada di lingkungan pemerintah Kota Kediri. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita sekalian dapat menghadiri acara sosialisasi produk hukum daerah ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, Saudara dan peserta sosialisasi yang berbahagia, penilaian kinerja sebuah sistem yang formal digunakan dalam berbagai periode tertentu untuk menilai prestasi kerja seorang pegawai, sehingga penilaian kinerja juga merupakan bagian dari evaluasi kinerja yang dapat menjadi dasar pemetaan sumber daya manusia yang dibutuhkan organisasi. Penilaian kinerja memiliki manfaat dalam menyelenggarakan organisasi termasuk organisasi pemerintah. Setidaknya terdapat beberapa manfaat yang akan diperoleh oleh suatu organisasi dan pegawai jika menerapkan penilaian kinerja, diantaranya satu, adanya penilaian kerja memungkinkan pegawai untuk mengambil tindakan yang berhubungan dengan peningkatan kinerja. Kedua, penilaian kinerja dapat digunakan oleh pengambil keputusan dalam menentukan siapa yang berhak menerima reward dan siapa yang akan diberikan punishment. Kemudian yang ketiga, sebagai bahan evaluasi untuk menetapkan kebutuhan pelatihan dan pengembangan bagi pegawai agar kinerja mereka lebih optimal. Yang keempat, memberikan umpan balik bagi urusan kepegawaian maupun bagi pegawai itu sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara peserta sosialisasi yang berbahagia, sasaran dari penilaian kinerja ini adalah untuk mengukur kinerja para ASN dengan penilaian yang dilakukan secara objektif, akuntabel, dan transparan. Penilaian kinerja ASN dilakukan untuk menjamin terwujudnya objektivitas pembinaan ASN yang didasarkan pada sistem prestasi dengan memperhitungkan perilaku dan hasil kerja ASN. Bapak Ibu, Saudara peserta sosialisasi yang berbahagia, dalam rangka menunjang kinerja ASN, maka beberapa ketentuan Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 55 Tahun 2021 tentang penilaian kinerja aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Kediri perlu dilakukan penyempurnaan, terutama terkait dengan perhitungan nilai kinerja, pemeringkatan penilaian predikat kinerja bawahan, serta penentuan siapa yang diberi kewenangan untuk menilai kinerja. Hasil penilaian kinerja ini nantinya akan berkorelasi terhadap pemberian TPP, di mana ASN yang hasil penilaian kinerjanya melebihi ekspektasi akan mendapatkan reward, dan sebaliknya bagi ASN yang penilaian kinerjanya di bawah ekspektasi
akan mendapatkan sanksi berupa pengurangan TPP. Bapak Ibu sekalian, seperti kita ketahui bersama bahwa beberapa kali peraturan wali kota tentang pemberian TPP ini mengalami beberapa perubahan. Pada saat awal-awal dulu kita diberikan TPP tanpa ada memperhitungkan kinerja. Kemudian selanjutnya ada aplikasi Pusdasib dengan memperhitungkan kinerja. Ini selalu tiap 6 bulan akan dievaluasi. Kemudian ada lagi evaluasi 6 bulanan, kemudian ada sanksi bagi ASN ataupun organisasi yang tidak memenuhi kriteria tertentu, itu sudah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kondisi di pemerintah Kota Kediri ini pada saat aturan ini diterapkan ternyata setelah dievaluasi hasilnya hampir semua ASN itu kinerjanya 100%. Tidak ada yang tidak 100%. Mungkin satu-satunya yang enggak 100% mungkin hanya di Kili Suci kalau enggak salah. Yang lain 100% semua. Nah, kenapa hal itu terjadi? Yang pertama mestinya karena atasan langsung ewuh pak ewuh, kalau memberikan nilai objektif kepada bawahnya nanti ada rasa ewuh pak ewuh. Kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang seperti ini maka perlu dibuat aturan di mana setiap atasan penilai ini diwajibkan untuk menilai, misalnya kalau di suatu organisasi atau di sebuah OPD itu ada 100 orang misalnya, kemudian dari 100 orang ini nanti yang 10% itu nanti dianggap, ini masih dianggap ya. Jadi 10% teratas dari penilaian kinerja itu dianggap kinerjanya melebihi ekspektasi. Kemudian yang 75% ini yang rata-rata atau sesuai dengan ekspektasi. Kemudian ada 15% yang di bawah ekspektasi. Nah, untuk yang di atas ekspektasi nanti akan diberikan reward sebesar 5% dari TPP yang seharusnya. Kemudian yang punishment, yang diberikan punishment juga akan dikurangi 5% dari TPP yang seharusnya diterima. Tapi Bapak Ibu sekalian, ini semua adalah upaya. Kenapa kok diambil 10, 75, kemudian 15. Ini sebetulnya juga mengikuti kurva normal. Biasanya kalau suatu populasi itu yang kalau grafiknya digambarkan gini ya, yang tengah atas terus landai lagi. Jadi yang baik juga sedikit, tapi yang rata-rata buahnya yang di bawah juga sedikit, yang banyak di rata-rata. Kita harapkan dengan seperti ini nanti bisa memacu kinerja dari masing-masing ASN, karena kalau hal seperti ini dibiarkan, ada ASN yang kinerjanya bagus, sregep, kemudian rajin, tapi mendapatkan reward yang sama dengan ASN yang hanya datang absen kemudian hilang, sorenya absen lagi, itu kan juga tidak fair. Makanya Bapak Ibu sekalian, kemudian peraturan wali kota ini dilakukan revisi sesuai dengan hasil evaluasi. Akan tetapi apakah
ini nanti setelah dievaluasi akan berjalan sebagaimana mestinya juga belum tentu. Karena saya juga sudah mendengar selentingan-selentingan nanti digilir. Nah, kalau digilir itu tidak fair juga. Nanti tujuan untuk dilakukan perubahan ini menjadi tidak tercapai. Wong tujuannya adalah memberi reward kepada PNS yang berprestasi dan memberikan punishment bagi PNS yang kerjanya di luar ekspektasi atau di bawah ekspektasi. Sehingga kalau ini terus dijalankan, organisasi kita ini akan maju, kemudian nanti akan kelihatan kemajuannya dalam beberapa tahun ke depan. Tapi namun Bapak Ibu sekalian, ini tetap akan kita evaluasi. Aturan ini sebetulnya berlaku mulai Juli Pak Unyang, akan tetapi terlambat. Kemarin menggodoknya itu ya karena banyak pendapat, banyak saran yang harus diakomodir, sehingga ini nanti pemberlakuannya diberlakukan pada mulai 1 Agustus 2022. Demikian Bapak Ibu sekalian, sambutan dari saya. Nanti kita berharap untuk dengan adanya perubahan dari Perwali ini bisa membawa dampak positif bagi kinerja masing-masing organisasi atau OPD yang Bapak Ibu pimpin. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi sosialisasi produk hukum daerah saya buka dan dimulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu undangan yang kami hormati, dengan demikian selesai sudah seluruh rangkaian acara pembukaan sosialisasi Perwali nomor 30 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Wali Kota Kediri nomor 55 tahun 2021 tentang penilaian kinerja ASN dan Perwali nomor 31 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Wali Kota Kediri nomor 84 tahun 2021 tentang pemberian TPP bagi ASN pemerintah Kota Kediri. Acara kami skor sejenak untuk persiapan paparan bersama narasumber. Selanjutnya, kepada Sekretaris Daerah Kota Kediri, apabila ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan, disilakan melanjutkan kegiatan yang ada, dan kami sampaikan terima kasih. Selanjutnya, acara sepenuhnya akan dipandu oleh Kabag Hukum selaku moderator Bapak Muhlisinan Lahudin. Hadirin yang kami hormati, dengan demikian selesai sudah seluruh rangkaian seremonial pembukaan sosialisasi pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengikuti sosialisasi. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu masih atensi untuk mengikuti kegiatan ini. Jadi seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Sekda bahwa terkait dengan penilaian kinerja ada beberapa perubahan
ya. Jadi tujuannya untuk meningkatkan kinerja dari Bapak Ibu sekalian, dan itu nanti juga ada korelasinya dengan pemberian TPP. Dan untuk itu untuk mempersingkat waktu, karena pada hari ini juga banyak kegiatan yang harus dilaksanakan, maka di tengah-tengah kita sudah hadir Kepala BKP SDM Bapak Insinyur Un Ahmad Nuruddin MM. Untuk itu kepada beliau kami berikan waktu sepenuhnya untuk menyampaikan materi pada hari ini. Kami persilahkan. Mohon izin Pak Asisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, yang terhormat Pak Kabag Hukum, yang terhormat segenap tim kinerja Kota Kediri, ada Bu Kabag Organisasi, Pak Sugeng BPKAD, Pak Kris. Mestinya timnya masih kurang ini, ada Kominfo, Inspektorat, Bapeda, Hukum, ada mungkin ada kesibukan lain barangkali, BPJ juga nggih mestinya, atau di belakang kali kayaknya. Saya lihat Pak Muklis BPJ, nggih. Dan Bapak Ibu dari OPD, kemudian sampai dengan Pak Camat, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Kepala Puskesmas, betul nggih? Ada nggih Pak Bu Kepala Sekolah? Betul, ada diundang Pak Muklis ya? Oh nggih. Kepala Sekolah, kemudian Bapak Ibu Puskesmas sampai dengan Kepala Kelurahan. Jadi semua hadir, walaupun mungkin karena kesibukan mungkin diwakilkan. Yang jelas nanti berarti Bapak Ibu yang rawuh ini nanti berkewajiban, karena sudah menerima sosialisasi, berarti nanti wajib untuk menyampaikan hasil ini nanti kepada semua ASN atau PNS di lingkungan kerjanya masing-masing. Bapak Ibu sekalian, sudah menerima materi draftnya nggih? Sudah? Oh belum? Perwal, udah ya? Oh ada yang belum? Mungkin nanti bisa dibagikan. Mungkin baru datang barangkali. Berarti sudah membaca semua nggih yang menerima? Sudah paham, berarti nggak perlu saya sampaikan berarti ya. Baik Bapak Ibu sekalian, karena sudah saya didapuk oleh Pak Asisten dan Pak Kabag Hukum untuk menyampaikan materi, jadi saya akan mencoba menyampaikan ada 2 perwal yang cukup penting bagi kita selaku PNS karena terkait dengan manajemen kinerja, dan yang lebih penting lagi tentunya terkait dengan TPP. Ada 2 perwal tadi disampaikan oleh Pak Kabag Hukum dan tadi sekilas Pak Sek sudah menyampaikan. Ada 2 perwal yang mengalami perubahan karena terkait dengan dinamika evaluasi juga perubahan aturan perundangan, yaitu perwal nomor 30 sebagai perubahan dari perwal nomor 55 2001 dan perwal nomor 31 sebagai perubahan dari perwal 84 tahun lalu tentang TPP. Kemudian dasar hukum, Bapak Ibu ya, dasar hukum dari kenapa kok 2 perwal ini berubah. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekda, selain evaluasi juga karena sudah terbit dan berlakunya PP 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja PNS, khususnya di pasal 41 ayat 5. Di situ disebutkan bahwa kinerja ASN itu terbagi ke dalam 3 kelompok. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekda. Kelompok pertama adalah kinerjanya sangat baik. Kelompok kedua adalah baik, dan yang ketiga adalah cukup atau butuh perbaikan. Ini tadi sudah disampaikan Pak Sek sedikit, ini sebenarnya mengacu dari PP nomor 30 tahun 2019. Nanti akan kita jabarkan di belakang, di dalam perwal itu sudah ada juga. Kemudian dasar hukum yang kedua yang menyebabkan perwali ini berubah itu adalah terbitnya Permenpan nomor 7 tahun 2022.
Jadi perwal ini terbit setelah ada penyetaraan jabatan kemarin. Jadi ini mengatur tentang sistem kerja pada instansi pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi. Jadi intinya bahwa di Permenpan ini fungsional itu tidak bisa atau tidak boleh menilai kinerja seorang PNS. Karena fungsional itu bukan struktural. Recording in progress. Yang bisa menilai, jadi fungsional yang bisa menilai kinerja itu hanya fungsional yang sebagai kepala UPT. Jadi yang UPT tentunya Bapak Ibu tahu, sekolah udah UPT gitu, jadi kepala sekolah berarti UPT, kemudian puskesmas itu juga UPT, kemudian lab kesda ya, kemudian RPH, kemudian di persampahan, mungkin di mana lagi Bapak Ibu sudah tahu di masing-masing OPD-nya. Artinya fungsional yang bisa memberikan penilaian kinerja itu hanya fungsional yang menjadi kepala UPT. Sementara yang dulu eselon 4 Parakasi Kasubag, yang dulu juga menilai SKP kan, DP3, karena sudah disetarakan menjadi fungsional, itu tidak bisa lagi menjadi pejabat penilai. Nanti di belakang dijabarkan sehingga siapa saja nanti yang menilai ASN lain atau bawahannya, nanti kita jabarkan. Lanjut. Sebelum saya sampai pada materi di Perwal 30 dan 31, ini saya sampaikan dulu sedikit substansi terkait dengan perwali yang dulu sudah ada di 84, kemudian menjadi ada tambahan atau perubahan di perwali yang baru ini. Di Perwal 34 sebagaimana kita ketahui bahwa ada 13 punishment yang sudah berlaku. Jadi ada 7 punishment untuk individu, kemudian ada 6 punishment untuk yang organisasi. Nah, di perwal yang baru ini yang berubah adalah yang pengurangan TPP atau punishment untuk yang individu. Jadi yang awalnya 7, ada 7, Bapak Ibu sudah tahu semua tentunya. Kemudian di perwal yang baru ini ada beberapa perubahan atau tambahan. Perubahan pertama, jadi yang nomor 1 itu nanti dihapus. Ya, nomor 1 dihapus. Apa itu nomor 1? Nomor 1 itu adalah tidak masuk kerja karena cuti, selain cuti sakit dan cuti melahirkan. Jadi kalau di perwal yang 84 itu yang tidak sakit atau tidak melahirkan tapi cuti atau izin tidak masuk, itu kemarin ketika dihitung ternyata mereka akhirnya masih dapat TPP karena ada rumus 4,5% kali 40%. Jadi pada angka-angka tertentu dari hitungan itu, kita sebulan 22 hari kerja itu ketika ada seorang PNS izin karena tidak masuk cuti panjang sampai 1 bulan umpamanya, itu ternyata dia masih dapat TPP. Nah itu akhirnya menjadi tidak adil, tidak masuk dapat TPP yang 40%. Sehingga untuk cuti itu dihilangkan. Jadi cuti selain cuti sakit dan cuti melahirkan, itu sudah tidak ada lagi nilai 4,5% dari TPP. Itu yang pertama. Kemudian ada lagi beberapa tambahan. Oke, next slide. Lanjut, Mas. Nah, dari awalnya 7, itu ada 3 tambahan untuk pengurangan TPP-nya atau punishment-nya. Jadi yang pertama di nomor 8, itu pengurangan TPP berlaku bagi pegawai yang dikenai hukuman disiplin sedang. Itu sebesar 5% dari besaran TPP. Jadi apabila ada seorang PNS yang dikenai hukuman sedang, ada SK-nya indisipliner hukuman sedang, itu otomatis nanti akan dikurangi 5% TPP-nya. Sampai kapan? Sampai berlakunya SK itu. Umpama menghukumnya itu 3 bulan, berarti 3 bulan
itu dikurangi 5%. Bulan keempat karena sudah habis masa hukumannya berarti nanti normal lagi, di semacam itu. Kemudian nomor 9 yang juga dikurangi TPP-nya itu adalah pegawai yang dikenai hukuman disiplin berat, 10% dari besaran TPP. Jadi kalau yang sedang tadi 5%, yang disiplin berat itu 10%. Ini juga sama, sejak SK itu terbit sampai SK itu sudah tidak berlaku, dihukum terus, TPP dikurangi terus 10% dari TPP-nya. Kemudian tambahan ketiga, tadi disampaikan Pak Sek, ada reward dan punishment. Dari 3 kelompok pegawai dengan kinerjanya yang sangat baik, kemudian yang cukup atau butuh perbaikan, itu yang sangat baik nanti ada reward 5%, kemudian yang baik sesuai ekspektasi itu normal, berarti 100% nerimanya. Nah, yang cukup atau butuh perbaikan itu nanti ada pengurangan 5% per bulan sesuai dengan besaran TPP-nya. Itu untuk tambahan dari pengurangan TPP atau punishment. Jadi dari 7 yang dulu, yang nomor 1 dihilangkan, kemudian ada tambahan 3 item lagi, nomor 8, 9, 10. Nah, lanjut. Kemudian untuk rewardnya, jadi yang kinerjanya itu di atas ekspektasi atau sangat baik, itu nanti dapat bonus Bapak Ibu. Jadi lumayan 5% dari besaran TPP. Di 5%, nanti di Pusdasib sudah kita program juga, bahwa nanti begitu nanti atasan langsung menilai dia 105 atau 5% dapatnya, berarti nanti total rekapan TPP-nya ada tambahan 5%. Lanjut. Kita menginjak ke materi perwalinya. Jadi di perwal yang baru, perwal nomor 30 tahun 2022, itu ada 3 pasal itu yang mengalami perubahan, yaitu pasal 11, 12, dan 14. Sedangkan nanti di perwal yang nomor 31 itu hanya ada 2 pasal, pasal 14 dan 15 kalau nggak salah. Kita mulai dari perwal yang nomor 30 tahun 2022 tentang perubahan atas perwal nomor 55 tahun 2001 tentang penilaian kinerja aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Kediri. Pasal 11 yang berubah, jadi ayat 1 nilai kinerja dinyatakan dengan persentase, kemudian ayat 2-nya perhitungan nilai kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan memperhitungkan kriteria. Jadi untuk menilai kinerja para atasan langsung itu nanti ada 2 kriteria yang digunakan. Yang pertama adalah kriteria perilaku, kemudian adalah hasil kerja. Yang perilaku itu terdiri dari inisiatif dalam bekerja. Jadi bagaimanakah nanti bawahannya itu mempunyai inisiatif dalam bekerja. Kalau inisiatifnya bagus, nanti berarti dinilai bagus. Kalau inisiatif biasa-biasa berarti ya yang standar tadi. Kemudian yang inisiatif kurang berarti bisa masuk di kelas bawah. Kemudian kerjasama tim juga seperti itu, dan kehadiran pegawai di tempat kerja selama waktu jam kerja. Jadi kalau dulu itu belum ada item ini, Bapak Ibu para atasan akan kesulitan karena yang dilihat hanya dari persensi ya. Jadi pagi absen, kemudian tidak ada, siang absen lagi. Tidak ada dasar untuk menilai karena memang faktanya absennya penuh. Nah, sekarang ada tambahan di pasal 11 perwal yang baru ini bahwa kehadiran pegawai di tempat kerja selama waktu jam kerja itu bisa dilakukan penilaian. Walaupun absennya pagi sore penuh, tapi ketika di tengah-tengahnya kosong, itu atasan bisa mengurangi kinerjanya, semacam itu. Kemudian kriteria kedua adalah hasil kerja. Ini terdiri dari produktivitas dan kualitas kerja. Produktivitas itu adalah hasil lebih ke arah jumlahnya. Kalau di target Pusdasib itu ada
sebulan itu umpamanya 3 dokumen atau 3 laporan, berarti harus ada 3 dokumen atau 3 laporan yang dihasilkan oleh seorang PNS tersebut. Kemudian kualitasnya seperti apa? Ada 3 dokumen, tetapi kualitasnya bermacam-macam. Ada yang bagus, ada yang sedang, ada yang kurang bagus. Itu para atasan bisa menilai semacam ini. Ayat 3, nilai kinerja bagi ASN yang tidak menyusun laporan realisasi kinerja adalah 0. Lanjut. Nah, ini pasal 12. Ini hal yang baru Bapak Ibu. Jadi angka-angka persentase ini nilai kinerja itu tidak lagi 100%. Ini karena sudah ada atau sudah berlaku dan sudah kita pakai PP 30. Jadi kalau masih PP 46 itu nilai kinerja adalah maksimal 100. Tetapi di PP yang baru yang harus kita gunakan saat ini, nilai kinerja seorang PNS itu maksimal 120. Jadi tidak lagi 100, tapi 120. Nah, sehingga kemarin Bapak Ibu ini berlaku sebenarnya mulai tahun ini, mulai awal kemarin. Bapak Ibu yang naik pangkat akan tahu bahwa di periode April yang naik pangkat itu bahwa SKP-nya itu harus 120, tidak lagi 100. Kemudian dari 2 kriteria tadi, perilaku kerja, kemudian juga hasil kerja, itu nanti oleh atasan-atasan akan dinilai. Jadi kalau nilainya antara 110 sampai 120, berarti itu masuk dalam predikat di atas ekspektasi atau sangat baik. Kalau nilainya 90 sampai 109, berarti masuk dalam kriteria baik. Sedangkan kalau di bawah 90, itu nanti kriterianya adalah di bawah ekspektasi atau cukup atau butuh perbaikan. Semacam itu. Lanjut aja, saya kira udah jelas. Kemudian ayat 2-nya, nilai kinerja ASN merupakan rata-rata dari perhitungan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Jadi nilai hasil akhirnya itu adalah nanti di rata-rata. Dari 2 kriteria tadi, perilaku, kemudian dan hasil kerja, nilainya berapa? Di rata-rata. Itu adalah merupakan nilai akhir dari kinerja seorang ASN. Sehingga nanti akan dapat diketahui kalau rata-ratanya di atas 110, berarti sangat baik masuknya. Kalau rata-rata 2 kriteria itu adalah antara 90 sampai 109, berarti masuk baik, tidak dapat bonus. Sementara yang tadi di atas 110 nanti dapat bonus 5%. Kemudian yang nilainya di bawah 90 itu nanti berarti akan ada punishment atau TPP-nya dikurangi 5%. Kemudian pasal 12 ayat 4, ketentuan mengenai komposisi jumlah pegawai dalam pemeringkatan penilaian kinerja bawahan sebagai dimaksud pada ayat 3 ada tabelnya. Jadi para atasan Bapak Ibu tidak perlu khawatir lah, nanti saya stafnya ada 5 umpamanya, itu nanti yang saya nilai baik berapa, yang sangat baik dapat bonus berapa, yang cukup atau harus punishment berapa, itu ditentukan di dalam perwali ini. Sebab kalau tidak ditentukan, saya yakin Bapak Ibu pasti semua stafnya dimasukkan dapat bonus semua kan, itu ya pasti gitu. Nah, sehingga ini diatur proporsinya seperti apa, yang dapat bonus itu berapa orang, yang 100% berapa orang, yang harus dipunishment 5% itu berapa orang. Jadi karena yang perwali dulu itu kan sudah ada kewenangan sebenarnya para atasan itu untuk menilai tidak harus 100. Tetapi ya namanya orang timur Pak Asisten ya, jadi orang Jawa itu kan apa, pakai Pak Asisten ya. Iya. Jadi pakai orangnya sangat baik-baik sekali, sehingga walaupun sebenarnya ketika di belakang itu komplain ke saya, staf saya tuh gak pernah masuk Pak, hanya absen, kemudian gak ada, absen lagi sore, terus sama nilai piro Pak? Yo tak nilai 100 Pak Undo, kalau sama nilai 100 ya, semacam itu, karena pakai katanya gitu. Nah oleh sebab itu di perwali ini itu sudah diberi proporsinya, berapa orang yang nanti dapat bonus nilai di atas 110, berapa orang yang
kinerjanya baik, berarti TPP normal 100%, dan berapa orang itu nanti yang harus kinerjanya karena jelek, itu harus dapat punishment, pemotongan TPP. Itu ada di lampiran. Oke, lanjut. Nah, ini lampirannya, kalau Bapak Ibu pegang perwali, nomor 30 itu ada di lampiran 1 ya. Coba saya jelaskan, mungkin kalau hanya melihat, nanti Bapak Ibu belum jelas. Atau mungkin sudah jelas sekali Ibu? Belum ya, oke. Saya ambil contoh mulai 1. Jadi di kolom itu ada jumlah pegawai atau bawahannya. Tentunya Bapak Ibu para atasan akan mempunyai jumlah bawahannya berapa. Kemudian predikat kinerja itu ada 3, tadi udah kita sampaikan, sangat baik, baik, dan butuh perbaikan. Yang sangat baik nanti dapat bonus 5% TPP, yang baik itu nanti normal 100%, yang butuh perbaikan itu nanti ada punishment TPP dikurangi 5%. Kolomnya itu. Kita ambil contoh yang stafnya atau bawahnya 1. Ini ada kayaknya ya. Kira-kira siapa ya yang punya bawahan 1? Yang dari atas, kayaknya Pak Sek ini ya. Pak Sek ini kan nanti yang menilai Pak Wali, hanya 1 kan. Nah, ini nanti ada 2 pilihan Pak Wali menilai Pak Sek itu. Jadi pilihan yang pertama, Pak Sek nanti dinilai butuh perbaikan, ya di kolom itu. Berarti nanti Pak Sek harus dikurangi TPP-nya 5%. Pilihan kedua, itu nanti Pak Wali bisa memasukkan Pak Sek itu baik, normal, berarti TPP-nya utuh. Nah, baik apa tidak tergantung Pak Wali yang menilai. Tapi Pak Sek tidak ada kesempatan untuk dapat bonus, ya kan? Hanya 1, tidak ada di tabel itu, di sangat baik itu tidak ada masuk di situ, tidak ada angka 1-nya gitu ya, artinya gitu. Oke, sekarang yang stafnya 2, mungkin ada di kelurahan kali ya, di kelurahan mungkin ada. Pak Sek, iya sementara Pak Sek ini 2 nanti yang dinilai, Pak Ferry dan Pak Mandung nanti ya. Nah ini nanti Pak Sek pilihannya ada berapa ini? Oh hanya 1 pilihan ya Pak Sek. Berarti Pak Ferry nggak ada kesempatan dapat bonus ini berarti nanti. Nggak ada ya ini. Oh. Bonusnya PLT ini malan. Wah enak malan. 20% malan. Jadi Pak Sek nanti bawahnya 2 Pak asisten, karena 1-nya masih kosong, berarti hanya ada 1 pilihan, 1-nya baik dan 1-nya butuh perbaikan. Nah, nanti yang mana tergantung Pak Sek nanti selaku pejabat penilai, yang dimasukkan yang baik siapa, yang butuh perbaikan siapa. Berikutnya yang contoh jumlah pegawai 3. Ini saya kira kalau kepala dinas banyak ini. Ini dinas badan yang tipe B ya, tipe B. 2 bidang 1 sekretaris, seperti saya lah, kepala BKP SDM. Ini saya termasuk ini. Saya punya 3 bawahan, sekretaris dan 2 kepala bidang. Nah, 3 orang ini nanti saya ada 3 pilihan. Pilihan pertama, 1 orang nanti sangat baik, 1 orang baik, normal, 1 orang nanti punishment dikurangi 5%. Pilihan kedua, yang 2 baik, berarti 2 orang bawahan saya nanti normal, TPP 100%, kemudian yang ada 1 nanti yang dapat pengurangan TPP, punishment. Kemudian pilihan ketiga, itu nanti yang baik hanya 1, berarti normal TPP-nya 100%, dan yang 2 itu dapat punishment. Nanti tergantung saya, nanti saya milih yang mana, tergantung nanti kinerjanya seperti apa. Termasuk Pak Kris nanti, Pak Kris yang saya nilai nanti termasuk apakah nanti akhir bulan ini, ya akhir bulan ini kan sudah menilai saya nanti. Kurangi aja ya Pak Kris. Enggak, bagus-bagus. Ini repotnya kalau ketiganya bagus semua. Nah, repot ini. Karena kan saya di Perwali ini harus memilih dari 3 model ini, hanya 1 yang dapat bonus. 1 baik dan 1 punishment. Jadi 3 pilihan ini akhir bulan nanti saya harus menilai masuk model yang mana. Dan seterusnya Bapak Ibu, saya kira Bapak Ibu akan tahu. Cuman nanti perlu diperhatikan bahwa nanti ada perubahan pejabat penilai.
itu sangat penting. Nanti di belakang saya jelaskan. Kemudian lampiran jumlah pegawai untuk memasukkan ke dalam predikat kinerja ini kolomnya sampai 100 Bapak Ibu. Karena kemarin sudah dihitung oleh tim bahwa di Pemkot ini jumlah staf itu yang paling banyak ya sekitar 100 ya, enggak sampai ya. Itu yang terbanyak di DLHKP. Itu ada pejabat di sana yang stafnya itu nanti hampir 100. Kalau yang di kecamatan, di kelurahan saya kira tidak sebanyak itu. Semua kolomnya tersedia ya, 1 sampai 100. Bapak Ibu para atasan, para pejabat penilai nanti akan memilih pakai model yang mana. Dan semua harus di dalam pilihan mode ini. Kalau tidak di mode ini, tidak bisa masuk di Pusdasib. Gitu ya. Jadi di Pusdasib sudah dikunci Bapak Ibu, bahwa model-model ini yang ada di dalam program. Sehingga para atasan langsung itu harus memilih model yang mana yang akan dia pakai. Di semacam itu. Paham Bapak Ibu nggih? Oke, paham? Untuk memilihnya ya, paham nggih? Oke. Udah paham belum? Udah nggih? Mudah, nanti tinggal milih, saya bawaan saya berapa, nanti saya berarti pilih yang model ini. Yang sangat baik berapa, yang baik berapa, yang butuh perbaikan berapa. Sesuai dengan kondisinya nggih. Jangan gantian ya. Tadi katanya pasti ada yang mau gantian ya. Nah, nanti sistem gantian juga akan kita kunci di dalam aplikasi. Pak Kris? Udah ya. Artinya nanti mode itu program akan tahu, oh ini berarti gantian. Modenya kan konstan, hingga itu nanti juga akan terkunci. Jadi biar objektif Bapak Ibu, karena tujuan dari perwal tadi seperti disampaikan Pak Sekda adalah untuk mewujudkan rasa keadilan, kemudian juga meningkatkan etos kerja dan kinerja dari semua ASN di Kota Kediri. Baik, untuk kolom ini saya kira sampai 100 semua sama penjelasannya, Bapak Ibu nanti tinggal melihat jumlah bawahannya yang dinilai berapa. Oke, lanjut pasal 14, pasal terakhir dari perwal 30 yang ada perubahannya. Pasal 14 ayat 1, pejabat penilai kinerja adalah ASN yang menjadi atasan langsung ASN yang dinilai. Saya kira semua udah tahu nggih. Kemudian ayat 2, ketentuan mengenai rincian pejabat penilai kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perwal ini. Tadi sudah saya sampaikan bahwa ada perubahan pejabat penilai dengan berlakunya Permenpan nomor 7. Nah, nanti sebelum dibahas kolomnya pejabat penilai, ini dasar hukum dulu. Jadi Permenpan RB nomor 7 2002 ini tentang sistem kerja pejabat setelah penyetaraan jabatan. Itu di dalam bab 2 itu disebutkan seperti yang ada di dalam paparan. Jadi setelah penyetaraan jabatan awal tahun ini, itu pejabat penilai itu mengalami perubahan yang cukup signifikan. Dan ini harus diacu. Kalau tidak diacu, seperti pengalaman yang kenaikan pangkat bulan April kemarin. Jadi karena kita belum mengacu, karena di Permenpan itu disebutkan itu berlakunya itu setahun. Nah, kita juga berpikir karena belum ada ketegasan dari BKN waktu itu ya, belum ada sosialisasi tersendiri bahwa harus ngacu itu, sehingga kemarin SKP kita yang periode April itu banyak atasan langsung yang salah. Jadi mestinya atasan langsung bukan itu, kemudian Bapak Ibu kita masih mengacu yang dulu-dulu. Ternyata ada perubahan di Permenpan nomor 7. Sehingga yang proses kenaikan pangkat periode April kemarin itu banyak yang ditolak oleh BKN. Karena skema penilainya jabatan itu belum mengacu dari Permenpan RB nomor 7 2022. Nah, di Permenpan RB nomor 7 ini di bab 2 ya, itu ada beberapa item itu yang menjadi dasar sebenarnya siapakah pejabat penilai yang menilai fungsional dan pejabat pelaksana. Jadi yang menilai fungsional baik itu penyetaraan jabatan kemarin maupun fungsional yang lain.
dan pejabat pelaksana. Pejabat pelaksana itu adalah staf. Itu sebenarnya siapa? Di bab 2 disebutkan yang pertama, untuk unit kerja yang dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi pratama. Eselon 2 ini ya, untuk dinas, badan, inspektorat. Itu pejabat penilainya, itu adalah pejabat atau JPTP sebagai pejabat penilai kinerja. Kepala dinas, kepala badannya adalah penilai kinerja. Kemudian pejabat pimpinan administrator atau eselon 3-nya itu sebagai pejabat penilai kinerja. Artinya apa? Di badan dinas inspektorat yang menjadi pejabat penilai kinerja itu hanya kepala dinas, kepala badan inspektorat, dan eselon 3-nya. Kepala bidang, sekretaris, irban. Hanya itu yang menjadi pejabat penilai. Kalau dulu kasih, itu pejabat penilai. Karena para kasih sudah fungsional, tadi saya sampaikan fungsional tidak bisa menjadi pejabat penilai, kecuali yang kepala UPT, kepala sekolah, kepala puskesmas itu masih bisa menjadi pejabat penilai. Nah, yang di badan dinas inspektorat itu nanti yang menilai itu hanya kepalanya, kepala dinas badan inspektur, dan eselon 3-nya yang menilai di SKP. Itu nggih. Jadi yang eselon 3, yang kabit ini nanti yang jadi banyak nanti. Karena staf-staf itu yang menilai juga para kepala bidang. Kalau dulu kan yang menilai kasihnya. Karena kasih sudah menjadi fungsional, tidak bisa menjadi pejabat penilai, nanti semua staf di suatu bidang dan subkornya itu nanti yang menilai adalah kepala bidang. Semacam itu. Kemudian berikutnya adalah unit organisasi yang dipimpin oleh pejabat administrator. Kepala bagian, kemudian jadi unit kerja yang dipimpin administrator. Ini apa? Kepala bagian, kemudian Kesbang, BPBD, Pak Camat, kemudian Gili Suci ya, Gili Suci. Itu masuk di kriteria ini. Berarti pejabat administrator sebagai pejabat penilai kinerja. Jadi kabaknya, Pak Camatnya, itu nanti yang menjadi penilai kinerja. Kemudian pejabat administrator sebagai pejabat penilai kinerja dengan tidak memiliki pejabat pengawas. Jadi yang menilai itu adalah juga pejabat administratornya. Artinya apa? Nanti Bu Ati, kabak organisasi, itu nanti akan menilai semua staf di bagian organisasi. Jadi semacam itu ya. Kemudian juga di Kesbang, kemudian juga di Gili Suci, itu. Oke, kemudian unit organisasi yang dipimpin oleh pejabat pengawas. Apa ini contohnya? Unit kerja, unit organisasi yang dipimpin oleh pejabat pengawas eselon 4. Itu adalah kelurahan. Ya, betul, kelurahan. Jadi Bapak Ibu Lurah itu nanti adalah menjadi pejabat penilai. Oke. Kemudian yang nomor 4, unit organisasi sekretaris daerah provinsi atau kota, yang adalah sekda, kemudian asisten, kemudian kepala bagian. Tadi udah kita jabarkan. Jadi ini adalah para pejabat penilai yang bisa menilai, yang bisa nanti memasukkan dari bawahannya semua itu ke dalam 3 kriteria tadi. Apakah sangat baik, apakah cukup atau butuh perbaikan. Jadi pejabat penilainya menjadi sangat sedikit berkurang dibanding yang dulu-dulu. Nah, ini berikutnya kolomnya ya. Kolomnya. Lanjut, slide. Jadi pejabat penilainya adalah Pak Wali, nanti menilai Pak Sek, kemudian Pak Sekda menilai para Bapak asisten dan staf ahli, kemudian Pak asisten nanti, ini kayaknya nggak ada perubahan dengan yang dulu. Jadi asisten lingkupnya, sesuai lingkupnya, kepala OPD itu adalah Pak asisten nanti yang menilai, ini sama dengan yang dulu. Lanjut, nomor 4, Pak asisten ekonomi nanti juga seperti yang dulu, jadi kepala dinas, kepala bagian, kepala OPD itu nanti yang menilai, termasuk pejabat
fungsional ahli madya ya, jadi yang ahli madya ke atas dan utama itu nanti Pak Asisten di lingkupnya masing-masing yang menilai. Jadi misalnya di suatu bagian ada ahli madya, di PBJ ada ahli madyanya, itu nanti yang menilai SKP-nya adalah Pak Asisten. Jadi nanti ahli madya PBJ, Pak Ferry nanti yang menilai. Nomor 5, Pak Asisten juga semacam itu. Jadi ini yang berubah yang ini aja kayaknya, yang fungsional madya dan utama itu yang menilai adalah eselon 2. Kemudian Kepala Dinas Badan Inspektur Kasatpol, ini yang unit kerja JPTP tadi, itu yang dinilai itu adalah Sekretaris Dinas Badan Inspektorat, kemudian Kepala Bidang, kalau di IRIL adalah Irban, kemudian RSUD kalau di Jabat ASN, jadi Gambiran, kalau ASN nanti berarti Kepala Dinas Kesehatan, kemudian Gili Suci juga itu ASN yang nilai adalah Kepala Dinas Kesehatan, kemudian Kepala UPT, itu nanti juga Kepala Dinas masing-masing sesuai dengan strukturnya. Juga ahli madya dan ahli utama yang ada di OPD itu. Jadi kalau di Dinas PU nanti ada ahli madyanya atau ahli utama, itu nanti yang menilai adalah Kepala Dinasnya. Oke, lanjut, Sekretariat atau Sekretaris DPRD itu menilai kepala bagian pada Sekretariat DPRD, kemudian kepala bagian nanti Kasubag, fungsional ahli muda dan pertama, fungsional terampil, kemudian pelaksana atau staf di masing-masing unit, kemudian Sekretaris Dinas Badan Inspektorat. Jadi ini yang dinilai nanti adalah Kasubag, karena perlu kita ketahui bahwa di OPD kita itu masih ada satu jabatan eselon 4 yaitu Kasubag umum. Jadi ada satu jabatan eselon 4 di masing-masing dinas badan OPD yang ada di Kota Kediri, sehingga Kasubagnya, Kasubag umum itu nanti yang menilai adalah sekretarisnya. Kemudian pejabat ahli muda, ahli pertama itu juga tentu saja yang di bawahnya dia ya, di bawah sekretariat ya, itu yang menilai dia. Juga ahli terampil dan pelaksana atau staf di masing-masing unit, di masing-masing sekretariatnya, jadi hanya di lingkup sekretariat. Kemudian untuk Direktur RSUD Gambiran itu menilai wakil direktur, kemudian pejabat fungsional ahli madya dan utama itu adalah Direktur Gambiran ini ya, Gambiran. Sementara yang di Gili Suci itu langsung kepala dinas karena eselon 2-nya di dinas. Nomor 11, wakil direktur di RSUD Gambiran itu nanti menilai kepala bagian atau kepala bidang di Gambiran, kemudian kepala bidang di RSUD Gambiran menilai fungsional muda, ahli pertama, kemudian fungsional terampil, kemudian pelaksana pada unit masing-masing. Nomor 13, untuk RSUD Gili Suci itu menilai kepala bagian atau kepala bidangnya, kemudian kepala bagian di Gili Suci menilai Kasubagnya, masih ada satu Kasubag, kemudian pejabat fungsional ahli muda, ahli pertama, terampil, kemudian pelaksana atau staf di masing-masing unit kerjanya. Kemudian nomor 15, kepala bagian, kepala kantor, kepala pelaksana BPBD, kepala bidang, inspektur pembantu. Itu nanti menilai Kasubag. Jadi ini Kasubag ini sebenarnya adalah untuk BPBD, ya. Karena kalau Kasubag di badan dinas itu yang menilai adalah sekretaris. Karena di BPBD itu masih ada Kasubag, itu nanti yang menilai kepalanya, kepala BPBD. Kemudian pejabat fungsional ahli madya dan ahli utama pada Kesbangpol. Jadi ini memang khusus Kesbangpol ini ditampilkan karena Kesbangpol saat ini mengalami masa peralihan. Artinya bahwa kemarin perdanya sudah dibahas dengan Dewan dan sudah disetujui bahwa Kesbangpol nanti menjadi badan. Sehingga sambil menunggu nanti perwalinya, itu sementara masih eselon 3, masih kantor, sehingga manakala di situ ada ahli madya, ahli utama Kesbangpol, itu nanti yang menilai adalah kepala kantor Kesbangpolinmas, macam itu. Kemudian pejabat fungsional ahli muda, ahli pertama terampil, kemudian pelaksana atau staf di masing-masing unitnya. Jadi sudah tidak ada lagi Bapak Ibu eselon 4 ya,
itu muncul sebagai pejabat penilai di sini. Intinya itu. Nomor 16, kepala bagian, kepala bidang RSUD. Jadi sama. Nomor 17, nah ini Pak Camat. Jadi Pak Camat nanti menilai sekretaris kecamatan, kepala seksi, dan pelaksana pada masing-masing seksi. Yang Pak Camat dari kecamatan, jadi Pak Camat nanti kalau dulu kan hanya menilai sekcam sama kasih ya. Sekarang enggak, yang kasih atau karena tadi di Permen PAN 7 kan yang menilai adalah kepala unit kerja eselon 3, sehingga yang menilai staf dikasih itu adalah Pak Camat. Jadi Pak Camat nanti menilai sekcam, menilai kasih dan menilai pelaksana di masing-masing seksi. Jadi stafnya kasih itu yang menilai adalah Pak Camat. Sementara sekcam itu menilai kasubagnya. Kemudian staf yang di bawah sekcam. Kalau yang di bawah seksi itu Pak Camat, kalau yang di bawah sekcam itu adalah sekcam, stafnya yang menilai. Kemudian lurah nanti menilai seklur, kepala seksi, pelaksana. Jadi semua orang di kelurahan, baik staf maupun kasihnya itu yang menilai adalah Pak Lurah. Gitu ya. Kemudian kepala UPT, tadi yang saya sampaikan bahwa yang fungsional yang menjadi kepala UPT itu bisa melakukan penilaian. Yang dinilai adalah pejabat fungsional dan pelaksana pada unit masing-masing. Itu Ibu. Yang menilai lurah Pak Camat ya. Nggih, Pak Kabag Hukum nanti. Barangkali di lampiran ini barangkali perlu ada tambahan ya. Jadi yang menilai lurah nanti adalah Pak Camat. Gimana? Oh, enggak. Belum. Ini belum terketik tadi Pak Kabag Hukum. Itu nggak usah khawatir, nanti Pak Lurah nggak ada yang menilai, nggak dapat TPP nanti ya. Mohon maaf Pak Lurah ya, belum terketik. Lah itu. Iya. Itu untuk pejabat penilai udah jelas nggih, udah paham. Jadi gampang sekali, ada kolomnya nanti tinggal melihat. Baik, kita menginjak ke Perwal nomor 31 tahun 2022 tentang perubahan keempat atas Perwal nomor 84 tahun 2001 tentang pemberian tambahan penghasilan pegawai bagi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Kediri. Jadi di Perwal ini hanya ada 2 perubahannya, yaitu pasal 10, pasal 3 juga, 10, 14, 15 ya. Tapi hanya sedikit, lain dengan yang Perwal tadi agak banyak muatannya. Ini sedikit karena 2 Perwal ini saling berhimpitan, saling keterkaitan. Jadi saling terkait. Yang Perwal ini menjelaskan TPP-nya. Di Perwal nomor 31 ini yang berubah di pasal 10 itu bahwa penilaian produktivitas kerja dari ASN itu dibagi ke dalam 3 predikat. Tadi udah di Perwal sebelumnya sudah ada, ini dijelaskan lagi bahwa ada 3 kriteria dari penilaian produktivitas dari kerja. Kok belibet ya saya ngomong produktivitas, belum sarapan tadi ya. Produktivitas kerja dari ASN ada 3, yaitu kinerja sangat baik, dan butuh perbaikan. Kemudian bagi ASN yang mendapatkan predikat sangat baik, itu nanti ada penambahan TPP. Kemudian yang berkinerja baik, itu ketentuan berlaku, artinya 100%, dan ASN yang mendapat predikat kinerja butuh perbaikan nanti ada pengurangan TPP. Kemudian di pasal 14, dalam hal predikat kinerja sangat baik, diberikan tambahan sebesar 5% kali besaran TPP. Kemudian di pasal 15, itu ada 2 tambahan, H dan I.
Yang H, pegawai yang dikenai hukuman disiplin sedang, hukuman disiplin berat, kemudian yang predikat kinerja butuh perbaikan itu ada pengurangan TPP. Intinya seperti itu. Kemudian besarannya berapa? Itu ada di tabel. Jadi pegawai yang hukuman disiplin sedang itu nanti 5% pengurangannya. Kemudian yang berat itu 10% kali besaran TPP. Kemudian yang butuh perbaikan itu 5% dari besaran TPP. Tadi udah kita sampaikan di perwa yang depan. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Ya, udah selesai kayaknya. Saya kira udah cukup nggih. Atau barangkali nanti ada saran masukan atau mungkin ada pertanyaan. Tapi tidak perlu khawatir, saya kira nanti kalau ada pertanyaan karena materi ini atau sosialisasi ini sudah didokumentasikan, nanti akan diupload di YouTube-nya ASN Kota Kediri. Jadi Bapak Ibu barangkali yang ingin melihat lagi itu bisa melihat di channel YouTube ASN Kota Kediri. Dan makanya Bapak Ibu, ini para ASN Kota Kediri harus subscribe ya di channel itu. Karena nanti ketinggalan informasi. Setelah ini banyak lagi informasi yang nanti langsung kita upload di channel itu. Ini sambil kampanye channel ini ya. Jangan keliru Bu, ASN Kota Kediri ya. Ngetiknya itu, di situ ada channel, silakan subscribe. Nanti apabila ada informasi penting nanti bisa langsung mendapatkan notifikasi yang pertama dari channel itu. Oke. Baik Bapak Ibu, saya kira begitu yang bisa kami sampaikan. Kemudian yang terakhir harapan kita, informasi ini Bapak Ibu jangan diambil sendiri ya, jangan hanya diterima sendiri. Jadi Bapak Ibu yang hadir di sini punya kewajiban untuk menyampaikan informasi ini kepada semua PNS di lingkungan kerjanya. Jadi harapan kita setelah ini nanti Bapak Ibu segera lapor ke pimpinan yang mewakili ya. Kalau Bapak Ibu yang kepala OPD nanti bisa langsung mengadakan rapat staf, dikumpulkan semua, kemudian disampaikan. Nanti untuk slide nanti bisa nanti kita share nanti ya, untuk slide-nya di-share nanti bisa disampaikan pada saat rapat staf. Jadi nanti hal yang tersampaikan apa tidak tergantung Bapak Ibu semua. Kalau nggak tersampaikan nanti di akhir bulan pasti bingung. Apalagi setelah ini nanti kita ada mapping ya, atasan penilai itu ada mapping, ada perubahan. Sehingga kita targetkan dalam minggu ini Pak Kris ya, nanti para admin Pusdasip, kemudian para pengelola kepegawaian atau para sekretaris, kita undang ke BKP SDM, nanti kita mapping bareng-bareng, karena atasannya berubah, ya, karena pejabat penilainya berubah. Kalau nanti tidak dirubah, nanti nggak sesuai dengan Permenpan nomor 7. Ya, sehingga nanti setelah ini Bapak Ibu semua hukumnya wajib untuk menyampaikan kepada PNS yang ada di lingkungan kerja masing-masing. Kalau ada PNS yang bingung tanya ke BKD, oh berarti Bapak Ibu yang hadir ini berarti yang tidak bisa menyampaikan. Itu nggih. Itu saya kira. Baik Bapak Ibu, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Ini semua adalah untuk perbaikan kinerja di lingkungan pemerintah Kota Kediri. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala BKP SDM, Bapak Un Ahmad Nurdin yang sudah memaparkan secara detail dan rinci ya terkait dengan kriteria penilaian, kemudian berapa nilai-nilai yang bisa diberikan kepada ASN nanti oleh atasan, kemudian terkait dengan pemeringkatan nilai, tadi di tabel juga sudah dipaparkan oleh beliau, terus kemudian dari nilai kinerja itu nanti akan ada penambahan 5% bagi ASN yang mendapat predikat sangat baik, tapi ada pula pengurangan 5% bagi yang nilainya butuh perbaikan. Dan juga ada pengurangan bagi ASN yang mendapatkan hukuman disiplin sedang dan berat. Jadi itu Bapak Ibu secara singkat rangkuman dari apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala BKP SDM. Sebelum sesi tanya jawab saya berikan, mungkin dari Bapak Asisten ada tambahan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Kepala BKP SDM Pak Nurdin,
Kepala OPD yang hadir, BPKAD, Kabak Hukum, di belakang ada berapa kabak begitu, kemudian Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, wakil dari OPD. Tadi disampaikan oleh Bapak Sekda, memang jadi kita ini dalam proses membuat sistem. Kalau kemarin mungkin kita ewo pakewo, dengan sistem ini jadi nanti mau tidak mau, suka tidak suka, ya kita harus menerapkan ini. Artinya di sana nanti ada keadilan. Mungkin selama ini sudah menjadi rahasia umum, kita menerapkan PGPS. Tahu jadi Bapak Ibu PGPS? Pintar goblok pendapatan sama. Ya memang yang terjadi seperti ini, tetapi memang ini butuh proses Bapak Ibu sekalian. Pemerintah Kota Surabaya, kebetulan kami pernah diskusi dengan Kabid Diklatnya, sekarang jadi inspektur kalau tidak salah Pak Wahyu itu. Kota Surabaya butuh waktu 10 tahun Pak Un untuk membuat sistem ini, dan kita sudah mengawali. Artinya TPP ini akan terus dievaluasi. Belum lagi kita diawasi oleh BPK, oleh DPRD, sehingga harus ada ukuran, harus ada indikator yang lebih rigid. Dan saya kira panjenengan semua Bapak Ibu sudah terlatih untuk menghadapi sesuatu yang baru, karena ini bagian dari reformasi birokrasi. Mungkin awal nantinya akan terjadi apa ya? Ya sedikit kegaduhan, sedikit tidak enak begitu, tetapi ya dengan sistem ini diharapkan kita akan lebih baik. Termasuk ini juga dalam rangka yang untuk menghidupkan organisasi Bapak Ibu sekalian. Kita sudah mengalami kadang staf itu juga macam-macam. Ada yang sregep, ada yang pinter, ada yang bandel. Tadi disampaikan banyak yang datang pagi, di tengah-tengah hilang, nanti sore datang lagi. Yang terjadi kan selama ini seperti itu. Di sisi keuangan juga nanti ini akan membuat apa ya, ada penghematan yang nantinya akan dikalkulasi ke depan ini untuk peningkatan TPP kita. Jadi nanti arahnya banyak Bapak Ibu sekalian dengan sistem ini, dan tadi disampaikan oleh Pak Sekda, paling tidak tiap tahun akan kita evaluasi, dan tidak usah khawatir Bapak Ibu, karena ini baru ya wajar nanti ada kekurangan atau kelemahan di sana sini, ini nanti akan kita perbaiki sambil jalan. Sekali lagi bahwa perubahan atau disrupsi ini ya harus kita jalankan, karena niatnya baik untuk membangun organisasi yang sehat. Karena dengan begitu ya kita dipaksa untuk berubah. Saya sendiri membawai 25 kepala dinas berarti Pak Un, dan saya juga harus tegel menentukan mana yang dapat reward, mana yang rata-rata, mana yang harus apa namanya yang harus dibawa. Ini kan juga repot sebetulnya, tapi ya tidak apa-apa, karena ini untuk kebaikan semuanya. Jadi mungkin itu tambahan dari kami. Tadi sempat belum masuk Pak Lurah katanya, yang menilai malaikat ya Pak Lurah. Jangan nanti dimasukkan, itu jadi Pak Camat yang menilai Lurah. Kalau Lurah saya kira sergep kabeh, kalau sing masuk enek sing gak sergep atau kan tidak ada. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, nanti mungkin secara lebih jelas bisa ditanyakan oleh Bapak Ibu kepada narasumber yang hadir di sini. Ini juga hadir Kepala Bagian Organisasi, Kepala BPKAD, Kepala Bagian Hukum. Nanti akan kita berusaha menjawab apapun pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Ibu semua. Sekali lagi ini tujuannya bukan untuk apa ya, mencari kesalahan enggak, tetapi ya kita dilatih untuk bisa objektif. Karena sekarang ini di birokrasi sudah banyak perubahan, dan kemudian di luar juga begitu Bapak Ibu sekalian. Perbankan ini akan menerapkan perbankan digital, akan banyak pengurangan tenaga kerja di sana. Sama dengan PNS sekarang kan makin rigid, struktural juga semakin sulit. Kemudian ya tetap kita harus bersyukur, dulu tidak punya TPP, sekarang punya TPP. Rasa syukurnya itu dengan apa? Ya dengan belajar seobjektif mungkin. Kalau di daerah lain banyak yang dibawa ke diri. Tapi kemarin juga ada masukan, Pak bagaimana kalau honor diperbolehkan lagi? Nah itu yang bisa menjawab Kepala BPKAD kalau honor. Setuju mboten? Nah, kok mau menengnya tak pikir gak setuju ini. Setuju Pak Sugeng katanya. Cuma nanti formulanya seperti apa, apakah seperti kemarin atau ada perubahan. Tapi tetap dengan melihat kemampuan keuangan daerah.
Terima kasih, itu dari kami. Saya doakan panjenengan semua sehat selalu. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dinas Siratal Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Asisten. Bapak Ibu, tadi sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Un ataupun Pak Asisten. Barangkali terkait dengan teknis pelaksanaan penilaian kinerja ada yang kurang dipahami, ada kesempatan pada siang hari ini bagi Bapak Ibu untuk mempertanyakan dan meminta arahan bagaimana nanti teknis pelaksananya. Kami berikan kesempatan pada Bapak Ibu, monggo. Depan satu. Satu-satu aja dulu supaya nanti tidak ada pertanyaan yang keadaan yang double gitu. Satu pertanyaan dijawab, nanti kalau ternyata pertanyaan Bapak Ibu ada yang sama, ya nggak perlu ditanyakan lagi gitu. Monggo Ibu, sebutkan nama dari instansi dan pertanyaannya apa. Terima kasih. Saya Fatia Rohma dari Puskesmas Kota Wilayah Selatan, Bapak. Ada yang ingin kami tanyakan. Tadi sudah disampaikan terkait indikator kinerja penilaian ini tadi yang terdiri dari perilaku dan hasil kerja. Jadi kalau perilaku ini saya lihat subjektif ya menilainya, dan hasil kerja ini lebih objektif. Dari perilaku tadi disampaikan untuk terdiri dari 3, yaitu inisiatif, kerjasama, kehadiran selama waktu kerja. Sedangkan yang hasil kerja terdiri dari produktivitas dan kualitas kerja. Yang ingin kami tanyakan, apakah dari masing-masing indikator ini ada definisi operasional yang detail, ataukah definisi operasional ini tergantung dari puskesmas atau OPD masing-masing sesuai dengan tupoksi kami. Jadi misalnya apa yang dimaksud dengan inisiatif yang dinilai itu yang bagaimana? Adakah rincian yang baku atau itu kebijakan kami sendiri yang menentukan? Kemudian karena kami dari puskesmas, apakah indikator atau definisi operasional yang kita buat ini harus sama dengan puskesmas yang lain? Ataukah boleh berbeda-beda? Kami mempunyai kebijakan sendiri tentang definisi operasional. Yang dimaksud dengan produktivitas ini adalah misalnya kelengkapan laporan atau capaian kinerja dari masing-masing kegiatan, memenuhi target atau tidak, atau seperti itu. Demikian yang kami tanyakan, terima kasih. Terima kasih Bu Fatia. Ini langsung ke Pak Un ya. Jadi Pak Un ini dari Kepala Puskesmas Wilayah Selatan, Bu Fatia Rahma, mempertanyakan terkait dengan definisi operasional dari kriteria penilaian kinerja. Monggo Pak, dijawab. Baik Bu dari Puskesmas. Jadi tadi di perwali yang terdahulu disebutkan bahwa yang menilai atau yang berwenang melakukan penilaian itu adalah pejabat penilai kinerja. Itu nggih. Kemudian di perwali sudah dijabarkan memang yang perilaku itu apa aja, hasil kerja itu adalah seperti apa. Sehingga dari penjabaran bahwa perilaku itu terdiri dari inisiatif dalam bekerja, kerjasama tim, dan kehadiran, itu adalah sepenuhnya kewenangan dari masing-masing pejabat penilai. Jadi di perwali ini tidak dibuatkan harus dirinci seperti apa, yang dinilai apa, tidak Bu. Jadi semua itu diserahkan, dikembalikan kepada pejabat penilainya masing-masing. Seperti itu nggih? Sudah jelas Bu? Oke. Baik, artinya untuk kami ada 9 puskesmas Bapak, berarti per puskesmas bisa berbeda nggih indikatornya? Iya, bisa. Jadi tergantung, itu adalah hak prerogatif, kewenangan dari masing-masing pejabat penilainya. Gitu Bu. Oke, terima kasih Pak penjelasan. Bapak Ibu yang lain, monggo. Minta tolong mic-nya Mas, belakang. Cek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Asisten, Bapak Kepala BKSDM, Bapak Kabak Hukum, dan tamu undangan berbahagia.
pada kesempatan pada siang hari ini saya ingin menanyakan terkait perwal yang baru Bapak. Ini terutama perwal nomor 30 tahun 2022 tentang tabel komposisi penilaian predikat kinerja. Nah, sebelum menilai seseorang itu baik, kurang atau sangat baik, apakah tidak perlu dicek dulu atau dievaluasi dulu uraian jabatan di masing-masing jabatan sudah sesuai apa belum? Karena indikasi uraian jabatan yang ada sekarang itu ada yang tidak sama dengan jabatan yang diembannya, sehingga itu nanti juga sangat berpengaruh terhadap penilaian kinerja yang bersangkutan. Memang selama ini kepala OPD nyun sewu ya mungkin mudah-mudahan semuanya sama, berani menilai apa adanya staf yang ada di OPD. Tetapi kenyataannya kayaknya tidak demikian nih Pak ya. Iya. Nah, sehingga nanti pada saat kita menilai atau pimpinan menilai itu tanpa rasa subjektivitas, sehingga real adanya. Nah, untuk komposisi penilaian predikat kinerja ini yang kedua Pak, otomatis kita seolah-olah mencari kambing hitam ya Pak ya. Sing tak dadekne kurang iki sopo, sing baik sopo, dan nanti yang sangat baik siapa, gitu. Jadi dan ini sudah di tabel itu sudah ditentukan jumlah, misalkan jumlah bawahan 5, itu ketentuannya yang sangat baik 1, baiknya 3, dan yang butuh perbaikan 1. Nah ini dimungkinkan juga setiap bulannya penilaiannya itu tidak sesuai dengan tabel ini. Terus ini kira-kira bagaimana Pak? Gitu. Untuk sementara begitu Pak Un. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Sekretaris Kominfo Bapak ini mempertanyakan terkait dengan uraian jabatan yang saat ini mungkin kurang sesuai dengan apa yang dilaksanakan, sehingga untuk mendasari penilaian apakah urjabnya ini perlu dicek kembali, diganti atau apa, mohon arahan. Terus kemudian yang kedua terkait dengan penentuan komposisi pemeringkatan Pak. Monggo Pak Un. Bapak Ibu sekalian, jadi memang urjab dulu yang awal itu sudah ada timnya, masih ingat ya? Jadi tadi saya sampaikan ada tim kinerja, ada 6 OPD, masing-masing OPD tim itu membawai OPD-OPD yang sudah ditentukan, sehingga mekanisme usulan kemudian verifikasinya bagaimana itu adalah kewenangan atau yang bertugas memverifikasi adalah di masing-masing OPD selaku tim. Nah, kalau nanti tadi Bu Citra disebutkan ada yang masih belum sesuai ya, merasa belum sesuai, nah silakan. Artinya itu tim ini selalu bekerja. Artinya ketika umpama di Kominfo ternyata urjabnya tidak pas, gitu. Nah silakan nanti siapa yang verifikasi itu nanti begitu ada tim verifikator, oke dibetulkan yang betul ini. Ada di verifikasinya, ada tanda tangannya, nanti di aplikasi itu nanti akan disesuaikan. Kemudian perubahan ini atau perbaikan ini berjalan terus Bapak Ibu. Berjalan terus, jadi di target itu masih bisa dilakukan perbaikan. Jadi silakan kalau Bu Sita merasa di Kominfo kurang pas, ya silakan dibenahi. Atau mungkin karena Bu Sita juga tim daripada tim kinerja kota, punya bimbingan OPD bawahnya, apabila ada bawahan OPD-nya yang kurang sesuai, silakan nanti dikomunikasikan kemudian diperbaiki. Itu ya bisa dipahami yang pertama. Yang kedua, tadi sudah disampaikan bahwa tabel ini adalah merupakan ketentuan dari Perwali.
Dan ini sudah dilakukan penguncian di dalam aplikasi. Sehingga tentunya mode atau angkanya harus mengacu ini. Itu nggih? Bisa paham? Bu Sita paham? Iya Pak, terima kasih. Jadi nyun sewu ke depan mulai bulan Agustus kan sudah mulai dinilai Pak. Berarti bulan depan pada saat penerimaan TPP itu aplikasi sudah terkunci, bahwasanya nanti kepala OPD harus bisa menentukan siapa yang di bawah perlu perbaikan, baik dan sangat baik. Begitu Kak Pak? Oke, langsung tak anu ya. Tadi disampaikan Pak Sekda bahwa perwali ini berlaku mulai 1 Agustus ini. Oke, berarti kan artinya ini sudah berlaku perwali ini. Oke. Berarti ketika nanti para atasan akhir bulan kan harus menilai. Atasan langsung paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya itu harus melakukan penilaian. Berarti di akhir bulan ini paling lambat 5 September itu para atasan sudah melakukan penilaian dengan mengacu perwali ini, dengan mengacu kolom tabel ini. Dengan mengacu mana yang sangat baik, berapa orang, mana yang baik, mana yang kurang, sudah mengacu itu. Itu? Ampun paham nggih? Nggih. Oke. Terus gini Pak, untuk yang butuh perbaikan, misalkan setiap bulan ternyata si A terus. Nah, apakah ini nanti tidak berpengaruh pada SKP di akhir tahun? Sehingga setiap kali penilaian ternyata Pak butuh perbaikan. Nah ini dampaknya gimana Pak nantinya? Ya enggak masalah Bu, memang kondisinya real kan, tadi saya bilang menilainya harus real. Berarti kalau dia memang kondisinya real semacam itu ya kondisinya semacam itu. Jadi ini memang perwali ini dibuat agar kondisinya betul-betul real, bahwa memang sesuai dengan PP 30 ya, itu memang ada kelompok, 3 kelompok PNS kinerjanya itu. Jadi acuan kita adalah PP 30 yang kita sudah menggunakan itu Bu Sita. Ada pegawai itu yang sangat baik, ada yang kurang. Tapi kalau dia memang dinilai terus nggak baik terus, ya memang kondisinya semacam itu berarti. Oke. Yang dikhawatirkan apa Bu Sita? Enggak, saya khawatirkan berarti proses pembinaan di OPD kan tidak berjalan. Misalkan itu salah satu indikasinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua mungkin akhirnya dia kan kesulitan Pak menjadi untuk KP-nya, barangkali tahun berikutnya itu waktunya KP kan akhirnya karena SKP-nya jelek sehingga kan gak iso KP gitu ya Pak Nggih. Gini Bu Sita, kan Bu Sita punya bawahan, tiap bulan masuk di yang bawah terus gitu ya, khawatirnya kan? Ya berarti dia memang jelek dong. Kecuali kalau dia pas suatu saat dia jelek, ternyata dia memang sedengan, kemudian suatu saat dia memang pas kinerjanya bagus, berarti kan nilainya naik turun, nanti rata-ratanya pasti juga baik gitu. Tapi kalau stafnya Bu Sita memang realnya dinilai jelek terus, memang kondisinya jelek, kan gitu. Karena memang di PP 30 kita udah dituntut atasan itu menilai ke dalam 3 kelompok itu. Jadi ini adalah amanah dari PP nomor 30. Nah kalau memang Bu Sita memasukkan stafnya itu dijelek terus ya memang kondisinya semacam itu kan gitu Bu Sita ya. Kecuali Bu Sita kinerja bagus kinerjanya tapi dinilai jelek terus. Nah itu baru tidak adil. Jadi memang di perwal yang mengacu di PP itu memang harus real biar kondisinya memang adil bagi PNS yang dinilai. Itu Bu Sita. Ada lagi? Nanti kalau banyak kita diskusi aja di luar forum ini. Jadi gitu nggih. Kasihan nanti yang lain terlalu lama menunggu. Saya kembalikan ke Pak Kabak Hukum. Monggo, ada lagi? Tolong di belakang. Biar gantian. Mas, mic-nya Mas, belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Satpol PP, nama Pak Agus Setia, Kasubag Umum, mau menanyakan Bapak, ini untuk tim penilai, khususnya untuk bidang kesekretariatan kan yang tim penilainya sekretaris. Lah untuk di Satpol PP untuk saat ini kondisinya sekretarisnya itu lagi cuti sakit. Itu gimana? Yang menilai nanti atasan langsung kepala OPD atau di PLT kan?
Itu aja Bapak, terima kasih. Langsung Mas ya. Cutinya berapa bulan Mas? Ini terus terang aja sudah lama. Oh, okay. Sudah lama enggak Iya. aktif di kantor Bapak. Iya, jadi kalau pejabat penilai berhalangan untuk menilai, mungkin karena cuti dan sebagainya, atau mungkin ada tugas luar, umpamanya diklat sekolah yang lama, itu penilainya adalah atasannya lagi. Ya, atasannya lagi. Berarti kalau sekretarisnya yang cuti, yang menilai nanti adalah atasannya sekretaris. Kalau Pak Kasatpol juga cuti, atasannya Pak Kasatpol, gitu. Itu ya, terus beruntun semacam itu. Oke, Pak? Siap, makasih. Ada lagi? Sebentar, belakang, geser ke belakang mic-nya. Oke, monggo Pak Aditya. Nggih, matur suwun. Selamat siang Pak Un, Pak Ferry, Pak Muklis. Dari Gambiran Pak, mohon informasi. Di lampiran 1 dikatakan bahwa Direktur RSUD melakukan penilaian terhadap wadirnya dan pejabat fungsional yang ahli atau utama. Katakanlah Gambiran punya 2 wakil direktur, sedangkan pejabat fungsional yang dinilai direktur ada 3. Apakah berarti saya harus memasukkan ke langsung jadi 1, artinya punya 5 bawahan yang dinilai, atau terpisah Pak, artinya 2 dan 3? Itu yang pertama. Jadi sekali lagi, apakah dibedakan kalau saya memang menilai wadir dan menilai pejabat fungsional tertentu, katakanlah wadirnya 2, pejabat fungsional 3, apakah saya harus membuat penilaian tadi yang kategori 2 dan kategori 3, atau langsung jadi kategori ada 5 bawahan? Itu yang pertama Pak. Yang kedua, mohon advis Pak, karena di Gambiran juga ada selain TPP juga ada Jaspel. Apakah diperkenankan apabila untuk mengacu semangat yang sama pada kondisi tertentu diberlakukan di Jaspelnya hampir sama seperti TPP ini Pak? Artinya ada reward and punishment terkait dengan Jaspel apabila ada standar perilaku atau target kinerja yang belum terpenuhi. Matur suwun. Nggih, Pak Direktur. Nanti yang nomor 2 tadi yang berwenang jawab adalah Pak Asisten nanti ya, yang nomor 2. Yang nomor 1 Pak, ini berlaku untuk semua OPD oleh semua pejabat penilai. Jadi penilaian atau mencari jumlah staf bawahnya berapa itu adalah ya keseluruhan Pak. Jadi umpama Pak Camat tadi ya, Pak Camat kan menilai kasih seksam sama stafnya di seksi-seksi itu berarti langsung digabung, artinya tidak ada pembedaan antar level, tidak dipisah-pisah itu nggih. Jadi toh nanti artinya bahwa belum tentu kinerja eselon 4 selalu lebih baik daripada staf kan gitu, dan belum tentu kinerja staf pasti lebih jelek daripada eselon gitu, sehingga mereka dijadikan satu, tinggal nanti mengkriteriakan mana yang sangat baik dari semua yang dinilai itu, mana yang baik, mana yang kurang baik. Jadi kesimpulannya di semua OPD ya, karena semua OPD juga rancu, artinya juga campur-campur ya, yang dinilai itu ada yang eselon 4 ditambah staf kan itu ya, seperti kabid di bidang, itu nanti kabid di badan ya, kepala bidang di badan dinas itu nanti menilai subkor atau ekskasi dan staf-stafnya itu dicampur jumlahnya, jumlah supportnya berapa plus jumlah stafnya berapa, dijumlah, lihat tabel, oh ketemu jumlah sekian, tabelnya oh ini, tinggal nanti memilih modenya, mana yang berapa yang baik, berapa yang sangat baik, berapa yang kurang. Itu Pak Direktur nggih. Oke. Yang nomor 2 ini yang berwenang jawab adalah Bapak Asisten. Silakan Pak Asisten. Iya Pak Dokter, jadi kalau niatnya untuk membuat organisasi yang baik ya dasarnya kinerja, termasuk jasa pelayanan ini. Akan tetapi ini kebijakannya panjenengan, artinya
sebaiknya dibicarakan secara internal dulu Pak Dokter, kaitannya dengan jasa pelayanan ini apakah mau diterapkan dengan kinerja, karena memang kalau mau objektif itu ya dengan penerapan sistem kinerja berdasarkan prestasi dan kinerja staf. Mungkin masukan dari kami seperti itu Pak Dokter. Mungkin sama seperti di dinas lain yang menerapkan, saya kira juga sama yang ada di Gambiran. Kalau ingin ini fair, ingin objektif, ya diterapkan dengan sistem kinerja seperti ini. Terima kasih. Oke. Berhubung waktu sudah siang, saya kasih kesempatan satu lagi. Monggo. Monggo mic-nya. Mana tadi? Ini saat terakhir ya, karena waktu sudah siang dan kita juga banyak agenda pada siang hari ini. Monggo, Pak. Assalamualaikum, mohon izin Bapak Un, Bapak Asisten Kabak Hukum. Ada satu pertanyaan nih, terkait tadi Pak masalah ekspektasi. Di situ kan kriteria baik itu kan 5%. Yaitu tolak ukurnya bagaimana Pak itu? Padahal saya ini kan ya mungkin pengadaan barang saja jelas gak lulus Pak. Itu aja Pak, tolak ukur ekspektasi yang 5% tuh Pak. Izin Pak Un, lanek kleru nih ngapunten. Nggih, Pak Agus. Yang nggak lulus berjas banyak temennya Pak Agus, nggak usah khawatir. Nanti nggak lulus lagi nih Pak. Mudah-mudahan lulus nanti, mudah-mudahan ya. Jadi udah saya jelaskan bahwa kita ada dua parameter, kan? Perilaku, kemudian produktivitas kerja. Yang perilaku itu terdiri dari inisiatif dalam bekerja, kemudian kerjasama tim, dan kehadiran pegawai pada jam kerja. Sementara yang hasil kerja itu adalah produktivitas dan kualitasnya. Kemudian dua indikator perilaku dan produktivitas ini itu nanti para atasan harus menilai dulu. Jadi staf A itu perilakunya dinilai dulu, dia masuk ke dalam angkanya berapa, kriteria yang mana. Kalau nilainya perilaku di atas 110 atau 110 sampai 120, kemudian yang satunya yang produktivitas juga dinilai 110 terus 10, atau di yang menengah 90 sampai 109, atau yang paling bawah gitu nggih. Kemudian dijumlah dua itu. Kalau dijumlah itu masuk di atas 110 berarti staf A tadi bagus. Kalau penjumlahnya masuk yang menengah dia baik. Kalau penjumlahan rata-ratanya masuk yang C adalah kurang baik. Kemudian cara menilainya bagaimana kan itu nggih? Saya kira itu tadi saya sampaikan bahwa itu adalah prerogatif dari masing-masing penilai. Jadi saya kira para atasan pasti udah tahu, wah ini staf ini, wah kerjanya bagus terus ini. Ya monggo kalau memang itu di dalam tabel itu ada stafnya yang bisa memberikan bonus berapa orang, ya dimasukkan di situ. Tetapi kalau standar hanya ekspektasinya target tercapai aja, silahkan dimasukkan. Kalau ada kurang, ada kesalahan dan sebagainya, ya bisa dinilai yang C. Jadi itu sekali lagi adalah hak prerogatif dari atasan masing-masing. Di Perwali ini hanya menyampaikan kriterianya ini, kemudian nilainya ini, standarnya, hanya sejauh itu. Jadi tidak bisa tadi sampai kisi-kisi harus disampaikan, kemudian menilainya caranya gimana. Nah, nanti kalau nilainya juga harus disampaikan, nanti terlalu detail dan itu tidak menjadi hak dari para penilai atau atasannya. Itu Pak Agus ya. Baik, terima kasih Pak. Ini Pak, yang tadi saya maksud gini, itu contoh ya, ini contoh aja lah Pak ya. Di tempat kami orangnya kan baik semua Pak, bagus-bagus. Cemburu Pak baik. Nah itu penilaiannya gimana Pak? Harus nilai A ya, B ya, C ya, itu gimana ya Pak? Baik toh, ya, memang baik AB. Cari yang terbaik Pak ya. Jadi gini Pak, 3 orang atau 5 orang umpamanya, stafnya baik semua menurut jenengan, pasti ada yang paling baik.
pasti ada yang agak kurang, pasti Pak. Nggak mungkin sama persis, tidak mungkin. Pasti ada perbedaan. Saya kira tidak mungkin dua manusia itu mempunyai kinerja atau perilaku atau produktivitas yang sama persis, tidak mungkin. Sehingga pasti ada perbedaannya. Itu Pak Agus ya. Baik, terima kasih Pak. Ini contoh aja Pak tadi. Tidak maksud aja Pak ada tujuan apa-apa Pak. Matur suwun nggih, ngapunten Pak. Nggih, matur suwun. Jadi sekali lagi kesimpulannya itu prerogatif dari masing-masing pejabat penilai atasannya untuk menilai perwali ini adalah membuat kerangka acuan untuk menilai dari bawahannya. Semua tergantung dari atasannya, harapannya nilainya adalah objektif biar nanti di tingkat bawah atasan tadi itu betul-betul mereka merasa menerima hasil penilaiannya. Saya kira gitu Bapak Ibu. Monggo Pak Kabag Hukum. Oke, terima kasih. Sedikit menambahkan aja, jadi makanya tadi di kriteria penilaian itu paling tidak ada 5 indikator, sehingga tadi disampaikan tidak ada orang yang sama, mungkin di produktivitas kerjanya mungkin baik, tapi mungkin di perilakunya akan membedakan. Ada yang perilakunya baik tapi kualitas kerjanya mungkin juga beda. Nah itu indikator-indikator ini yang bisa Bapak Ibu sebagai pejabat penilai gunakan untuk menilai untuk ASN yang ada di bawah panjenengan semuanya. Baik Bapak Ibu, kira-kira ini sudah cukup jelas apa yang dipaparkan oleh Bapak Un ataupun Bapak Asisten, dan sekali lagi mohon informasi ini disampaikan ke pimpinan ataupun ke rekan-rekan di Bapak Ibu semuanya, karena bulan Agustus ini sudah mulai diterapkan, sehingga nanti pada akhir bulan penilaian harus didasarkan atas ketentuan yang disampaikan tadi. Saya kira itu. Oke, monggo Bapak. Maaf saya nambah sedikit. Jadi setelah ini mohon maaf BKP SDM tidak menerima orderan dari narasumber ya. Karena biasanya setelah ini Pak Asisten, banyak ini yang undang minta Pak. Nah, terus kita udah sosialisasi ini nanti jadi apa ya, mubadir nanti acara ini. Apabila kurang jelas nanti bisa tadi di channel ASN Kota Kediri, channel YouTube ya, di situ ada. Jadi kalau nanti diundang-undang nanti jadi nggak efisien nanti kita. Itu saya kira. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Un tambahannya. Bapak Ibu mewakili panitia kami menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada panjenengan semuanya, dan juga mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan di Bapak Ibu semuanya. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.